foto nanti kamu catat kemudian sejarah seperti apa. Kemudian nanti ada laporan terkelompoknya. Itu juga nanti sampai di masjid makan sejarah keluarga. Dan nanti kalau ada teman di sana silakan bertanya sebanyak Siak Sri Indrapura yang dijuluki sebagai kota istana. Istana Syariah Hasimiyah atau Istana Siak yang masih berdiri kokoh dan terawat sejak awal didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah yang merupakan putra Raja Johor yaitu Sultan Mahmud Syah dengan istrinya Encik Pong dengan pusat kerajaan di Buantan. Ternyata nama Siak sendiri diambil dari tumbuh-tumbuhan loh, yaitu tumbuhan siak-siak yang pada saat itu banyak tumbuh di daerah tersebut. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di kekuasaan Johor. Pusat kerajaan selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah lagi ke Senapelan Pekanbaru, dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dan Sultan Asyadi Syarif Ismail Jalil Jalaluddin pada tahun 1827 hingga 1864, pusat kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura, sampai akhir masa pemerintahan Sultan terakhir yaitu Sultan Syarif Qasim II. Istana Siak masih menyimpan banyak sejarah di dalamnya. Koleksi istana yang masih tertata rapi dengan berbagai nilai sejarahnya yang mahal dan tidak bisa ditemui di mana. Mewah dan megah saat memasuki istana disambut dengan lukisan-lukisan sultan dan istri, serta disambut dengan patung ilustrasi sultan dan para menterinya, lengkap dengan baju kebesarannya. Semua tata letak istana disusun sedemikian rupa seperti pada saat roda pemerintahan istana masih berjalan. Istana yang menggabungkan nuansa Melayu, Arab, dan Eropa ini memiliki dua lantai. Lantai 1 dan lantai 2 dihubungkan dengan dua buah tangga yang masih terjaga keasliannya. Lantai 2 istana memiliki 9 ruangan yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan-sultan dan para tamunya. Pada saat ini, lantai 2 berisi barang-barang peninggalan istana seperti lilin lebah, lukisan, baju-baju sultan dan permaisurinya, dan rompi yang biasa digunakan oleh sultan. Istana Siak menyimpan peninggalan sejarah dunia loh, yaitu alat musik sejenis gramafon yang bernama komet. Nah, ternyata alat musik ini hanya 2 di dunia, salah satunya di Jerman dan satu lagi di Istana Siak Sri Indrapura. Keren kan? Nah, sekarang kita bergeser ke area belakang istana. Ada apa aja ya di belakang istana? Yang pertama kita jumpai ternyata ada kapal besi dengan bahan bakar batu bara loh. Kapal ini bernama kapal Kato yang digunakan Sultan Siak untuk berkunjung ke daerah-daerah lainnya. Hai semua, selamat datang di Istana Peraduan. Penasaran dengan isinya? Ayo ikut kami. Masih di sekitar area istana, ada istana kecil memiliki atap berbentuk limas yang kokoh dan bersih. Itu adalah Istana Peraduan. Fungsi Istana Peraduan yaitu sebagai tempat peristirahatan Sultan Siak dan menjadi tempat tinggal Sultan terakhir setelah tidak lagi bertahan.
Iya. Kita kecil. Saat ini Istana Peraduan menjadi pusat informasi sejarah selain Istana Siak Sri Indrapura. Masjid Raya Syahabuddin yang terletak tidak jauh dari Istana Siak Sri Indrapura yang menjadi saksi bisu masa kejayaan Kerajaan Siak. Pada saat Sultan Syarif Qasim II meninggal dunia pada tahun 1968, jenazah beliau disolatkan dan dimakamkan di area Masjid Syahabuddin tersebut. Makam Sultan Syarif Qasim II terletak di dalam bangunan yang berukuran 10 x 2 x 6,25 meter. Pintu masuk di sebelah utara, dinding-dinding membentuk jendela dengan bentuk lengkung bulat. Bagian atap terdapat satu kubah seperti kubah masjid. Jirat makam sultan berbentuk 4 berunda dari tegel dan marmer. Bagian puncak atas nisan berbentuk kelopak bunga teratai dan nisannya terbuat dari bahan kayu berukir motif saluran. Di dalam area tersebut terdapat makam Sultan Syarif Qasim II beserta permaisurinya. Namanya makam Koto Tinggi. Ya tadi ada yang sudah sampai kemarin. Nah ada beberapa makam di sini itu adalah makam para anggota keluarga kerajaan. Jadi sehingga yang masuk ke sini itu dilarang perempuan yang sedang haid karena di sini termasuk di tempat yang dikeramatkan oleh kerajaan Melayu Siak. Nah, jadi untuk itu alhamdulillah kepada kita semua yang sudah menghadiahkan para almarhum dan almarhumah dengan Al-Fatihah dan ayat pendek. Semoga apa yang kita baca disampaikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan para almarhum dan almarhumah diberi ganjaran atau diberi pahala sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk itu anak-anak ibu silakan kalian melihat ini makamnya raja yang keberapa, semuanya ada sejarah kan. Nah pada tadi ada yang sudah datang kemarin, tadi ada pemandunya ya, ada bapak pemandunya tadi. Kalau kita tidak ada yang tadi katanya ada bapak pemandu. Nah karena kita tidak ada yang memandu, maka ini nanti ada itu siapa mana Sultan Syarif Qasim, mana Sultan yang muda, boleh kita lihat semuanya. Tidak berisik dan tidak terlalu berlebihan ya. Jelas kita sudah sampai, inilah dia makam Koto Tinggi, mana makam para keluarga kerajaan, raja-raja dan keluarganya. Ya, boleh silakan bedakan dari nisan. Nisannya, nisan itu, nah ini nisan ini berarti membedakan kalau anak-anak. In the night, the stormy night, away she flies. Perjalanan kita di kota Siak Sri Indrapura dengan beberapa destinasi wisatanya. Besok kita kemana lagi ya? Tungguin video trip selanjutnya. See you next trip video. Bye-bye.